Yo, halo Jui. Jadi pembahasan kali ini datang dari salah satu subscriber gua, yaitu dari Akbar. Bang, bahas preman Full Metal Alchemist Brotherhood. Waduh, preman apa nih? Dan mungkin kalian juga udah pada tahu kan, karena belakangan ini mulai banyak lagi diperbincangkan mengenai Full Metal Alchemist Brotherhood ini, cuy. Ya kali lu nggak tahu kan. Jadi buat kalian yang beneran nggak tahu preman Full Metal Alchemist Brotherhood itu apa, atau lebih tepatnya preman My Anime List. Jadi preman My Anime List adalah sekumpulan penggemar Full Metal Alchemist Brotherhood yang rada toksik, yang suka nge-spam bintang satu ke para kompetitornya. Jadi gini nih, Full Metal kan udah sangat lama bertengger di posisi satu di anime list kan. Dan dia nggak mau digantikan sama anime-anime lain. Biasanya kalau ada anime yang nyalip posisi tersebut, maka para penggemar Full Metal Alchemist bakal nge-spam bintang satu ke anime tersebut. Parah kan? Dan kenapa belakangan ini banyak lagi orang yang ngomongin tentang hal tersebut? Ya karena posisi satu saat ini ditempati oleh anime Kaguya sama Ultra Romantik. Gua juga nggak kepikiran sih kok bisa gitu. Makanya orang-orang ngobrolin hal ini. Orang-orang pada berpendapat kalau hal tersebut nggak bakalan bertahan lama. Soalnya ya lu tahu sendiri kan, karena ketika penggemar Full Metal Alchemist bergerak, di situ kompetitor mulai terjun bebas secara serentak. Anjay. Dan hal ini sebenarnya sih udah sering terjadi sih. Contoh anime Gintama The Final. Dulu anime Gintama The Final pernah menduduki peringkat satu di MAL, cuy. Dan selang beberapa minggu atau beberapa hari, rating Gintama tiba-tiba jebol. Dan per video ini dibuat, Gintama The Final itu menduduki peringkat ke-9. Terus apalagi ya, Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan season ketiga part 2 dulu juga pernah menduduki peringkat 1 di MAL, cuy. Sama juga selang beberapa minggu Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan tiba-tiba turun ke posisi kedua. Tapi ini anime lumayan bertahan lama sih di posisi kedua. Tapi pas per video ini dibuat, Shingeki no Kyojin season ketiga part 2 ada di posisi kelima, boy. Dan banyak lagi sih anime-anime yang mengalami nasib serupa kayak anime-anime sebelumnya itu. Dan itulah kekuatan dari para preman Full Metal Alchemist Brotherhood. Terus masalah alasan. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Jadi gua punya beberapa poin untuk alasan tersebut sih. Poin pertama nih, website Anime List atau website My Anime List, rata-rata usernya itu adalah orang Western atau orang Barat. Dan kebanyakan orang Barat emang suka sama cerita yang seperti di anime Full Metal. Cerita yang seperti tekanan atau cerita yang menceritakan sebuah karakter yang terjebak dalam suatu masalah, dalam suatu konflik, dan karakter utama dipaksa untuk memecahkan masalah tersebut atau keluar dari konflik tersebut. Dan rata-rata film di barat konsepnya emang kebanyakan emang kayak gitu. Makanya nih rating Full Metal bisa setinggi itu ya karena hal tersebut, cuy. Terus apakah ada anime lain yang memiliki konsep serupa atau sama seperti Full Metal? Jawabannya ada, yaitu yang menurut gua nih yang hampir sama, yang mendekati itu adalah Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Tapi struktur ceritanya dan penyelesaiannya yang beda, yang rada beda. Lu bisa lihat sendiri endingnya kok bisa aneh kan. Karena konflik di akhir Attack on Titan strukturnya itu kurang rapi. Menurut gua kurang rapi, cuy. Tapi sejauh ini menurut gua yang paling mendekati Full Metal ya emang Shingeki no Kyojin sih. Kemudian ada lagi Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Konsep awalnya sih emang mirip, sama-sama terjebak dalam suatu konflik dan sama-sama ingin menyelamatkan adeknya kan. Mau gak mau ya harus menjadi pemburu iblis. Tapi kalau di Demon Slayer itu dari awal udah ketebak musuhnya itu siapa, villainnya itu siapa. Sedangkan di Full Metal Alchemist di awal belum ketebak kan. Soalnya di awal cerita diceritakan kalau mereka itu terjebak dalam sebuah konflik itu karena kesalahan mereka sendiri, yang ingin membangkitkan ibunya tapi malah mengorbankan adeknya kan. Dan semakin ke belakang konfliknya itu semakin terbentuk, dari satu konflik, dua konflik, hingga banyak konflik yang terbentuk. Dan uniknya di sini semua konfliknya itu
tersusun sangat amat rapi dan saling berkaitan. Di sana poin plus dari anime ini cuy. Terus poin yang kedua nih, pengemasan cerita yang berbeda. Lu bisa bandingin aja perbedaan yang mencolok pada anime Fullmetal Alchemist Brotherhood dengan anime-anime shonen yang lain. Dan perbedaan mencolok itu adalah ambisi. Iya, ambisi cuy. Di anime shonen pada umumnya kayak Naruto, One Piece, Black Clover, konsepnya lebih ke ambisi kan, ingin menjadi Hokage, ingin menjadi raja bajak laut, ingin menjadi kaisar sihir. Pokoknya keinginan dia cuy, demi keinginan dia, demi mimpinya dia. Dan orang western itu atau orang barat gak terlalu suka dengan hal-hal yang terlalu berambisi cuy. Istilahnya bukan gaya dari orang barat cuy. Dan cerita ambisi itu adalah gaya orang Jepang, emang gaya dari cerita orang Jepang. Jadi kesan manusiawi, kesan humanity jadi hilang cuy dalam cerita yang terlalu berambisi itu. Soalnya kita juga kadang merasa lelah kan, kadang mau menyerah dengan ambisi kita, dengan mimpi kita. Tapi beda cerita kalau kita terjebak dalam suatu masalah kan. Ya mau nggak mau kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan terpaksa. Dan itu penyebab cerita Fullmetal lebih baik dan lebih menarik menurut gua, dan lebih relate dengan kehidupan manusia. Kemudian poin terakhir nih, kenapa Fullmetal wajar dapat rating tinggi? Karena anime ini emang bagus. Dari penjelasan panjang gua yang tadi itu, lu pasti udah paham kan kalau Fullmetal adalah anime yang memang cocok jadi anime masterpiece dan bukan overrated kayak orang-orang bilang cuy. Anime ini emang bagus. Apalagi momen dark yang bikin gua merinding saat nonton Fullmetal Alchemist Brotherhood ini adalah scene di mana gadis kecil Nina yang diubah jadi anjing oleh bapaknya sendiri kan cuy. Dari scene tersebut gua bisa merasakan betapa kerasnya dunia dalam anime tersebut, betapa epicnya build up dunia dalam anime tersebut. Dan kita kembali ke konteks awal mengenai preman Fullmetal Alchemist Brotherhood. Jadi tanggapan gua mengenai preman Fullmetal Alchemist ini, ya gimana ya, dengan alasan yang gua jelasin tadi panjang lebar itu, ceritanya ya memang bagus. Dan orang barat juga suka dengan cerita yang modelannya kayak gini. User My Anime List juga kebanyakan orang western kan. Ya mau gimana lagi, kalau dibilang toxic ya emang rada toxic. Nge-spam bintang 1 ke kompetitor kan emang bukan hal yang baik cuy. Dan ya gitu aja kali ya. Dan tambahan nih pendapat gua pribadi, kalau nantinya nih Kaguya sama Ultra Romantik itu nggak bakal bertahan lama sih, nggak bakal bertahan lama. Soalnya ceritanya juga cerita romcom kan, komedi romance kan. Disandingin sama shonen yang udah melegenda sih, nggak bakal lama sih. Dan mungkin segini dulu kali pembahasan kali ini. Ya buat lu yang suka dengan pembahasan gua, lu bisa klik tombol subscribe. Gua Pap and see you in the next video.